Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya, wahai orang yang beriman, dirikanlah salat Jumat kan? Ada perintah. Kami ke masjid salat Jumat, ada perintah. Nah sekarang yang memerintahkan itu siapa? Pencipta kami, Allah. Nah sekarang yang memerintahkan Anda ke gereja siapa? Ya kita ke gereja untuk mencari inilah keselamatan lah dari Ya, Tuhan. perintahnya siapa, adekku? Maksudnya gimana ya? Kayak ya itu emang udah kewajiban kita lah. Nah, yang mewajibkan itu siapa? Untuk bagaimana? Yang mewajibkan itu siapa? Mewajibkan itu sudah kewajiban kita sebagai umat Kristen, Bang. Nah, itu dia makanya siapa yang mewajibkan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu siapa yang membisikkan kalian secara kompak di dalam hati kalian, dalam benak kalian untuk berjalan ke sebuah gedung untuk memuji sosok yang kalian sebut Yesus Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Tetapi Anda secara berkelompok menyembah sosok Yesus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Murid Yesus dinasehatin, hei kamu, hati-hati, waspada. Banyak penyesat yang akan datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama siapa? Nama siapa dipakainya, Dek? Ketika dia katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai oleh penyesat ini? Nama siapa? Pasti Bang Suma ini mau menginikan nama Yesus kan? Nah kan Yesus yang bicara. Yesus yang bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu datang memakai nama siapa? Nah yang dimaksud penyesat itu siapa itu? Ya itu, tunggu dulu. Penyesat itu siapa? Yang memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, di gereja pakai nama Yesus gak? Ya iyalah, maksudnya dalam firman Tuhan gitu. Memakai namaku. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di bukan masjid bilang akulah Kristus, Bang. Saudara, Kayak penyesat gini, itu kayak pendeta penyesat itu bahkan pendeta itu memakai nama Yesus. tapi bukan bilang aku adalah Yesus kan. Bang Suma tadi bilang gitu. Enggak, penyesat itu memakai namaku. Siapa aku? Yesus. Ya, berarti ya, pendeta-pendeta memakai nama Yesus gak? memakai nama Yesus lah. Nah, penyesat itu memakai nama Yesus. Tapi dia bukan Yesus kan. Memang bukan Yesus. Maksudnya pemberitaan firman-Nya. Pemberitaan penyesat itu menyesatkan orang lain dengan menggunakan nama Yesus. Yesus yang mereka jual. Ayo sini, kalau kau ikut jadi jemaatku, ada Yesus loh yang menyelamatkan kita. Ayo mari kita sembah. Yesus itu adalah Kristus. Yuk sini yuk semuanya. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Benar nggak itu terjadi di gereja? Memakai nama Yesus. Bukan gimana ya? Mereka itu menyampaikan firman atas dasar firman Tuhan, Bang. Bukan kayak Bang Suma tadi kayak ayo gitu. Ya, sekarang mereka menjual. Coba kalau pendeta Anda menjual nama Siddhartha Gautama, ada nggak yang mau ke gereja? Gimana? Kalau pendetanya tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai nama bom-bom, ada nggak yang ke gereja? Kalau pendeta nggak pakai nama, nggak bawa. Laku nggak ajarannya? Nggak bisa lah dia jadi pendeta. Kenapa itulah yang dimaksud. Kenapa asumsinya gitu? Lah, jadi apa asumsi kita terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 ini? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
dan berkata, akulah Kristus, jangan kau percaya mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang yang membawa nama Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ustadz-ustadz? Kok menyesatkan banyak orang? Itu pengakuannya, Dek. Coba Anda buka. Ada Bible di situ. Kalau saya Bibelku banyak. 1, 2, 3. Di situ ada 40 Bible saya di rumah. Ada 40 lebih. Saya pelajari semuanya. Baik yang original teksnya, bahasa Yunaninya juga ada. Kamu sebagai orang Kristen justru jauh dari kitabmu. Pantas aja kamu keenakan dengar musik, orang bernyanyi. Malam kudus. Gini Bang, kan dengar. dari awal aku udah bilang, aku bukan pendeta kan. Nah, justru itu mudah disesatkan adikku, karena kamu bukan pendeta. Ya. Kamu mudah kan dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang itu datang kepada adik ini memakai nama Yesus. Bukan dia yang berkata, aku Yesus loh. Enggak. Tapi dia memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yesus itu Tuhan loh. Ini kita buktikan ya. Coba buka Matius 7. Nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu. Namun pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa yang memanggil bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus. Iya, dalam nama Yesus. Itu siapa? Ya kita, aku juga gitu. Orang Kristen kan? Iya. Nah, berarti siapa yang diusir? Setan lah. Enggak, yang diusir Yesus nanti siapa? Setan lah. Ya, berarti kalian setan. Kristen. Dalam nama Yesus kan, kita ngusir setan lah. Nah, begini adikku dengarkan. Di dalam Matius 7, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, maksudnya di ujung-ujung hari kiamat, di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, hari terakhir sebelum kita ke surga atau kita ke neraka, banyak orang datang di penghakiman, di hari penghakiman banyak orang datang nih. Ketika orang dihakimi, semua pada minta tolong kepada para nabi. Semua minta tolong kepada junjungannya. Kami umat Islam memohon kepada Nabi Muhammad untuk dibantu agar selamat. Orang kaumnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk diselamatkan. Kemudian kepada orang yang mengaku pengikut Yesus juga datang kepada Yesus untuk minta tolong untuk diselamatkan. Kalian datang kepada Yesus. Apa kata dalam Matius itu? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus. Sekarang siapa yang menggunakan nama Yesus mengusir setan? Kami Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Berarti yang diusir adalah? Ya maksudnya kan nggak kayak aku ya. Aku kan bilang berdosa. Mungkin orang-orang berdosa lah yang menggunakan nama Yesus. Iya kan? Ada dua kelompok yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, murid-muridnya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apakah orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau Anda baca Yesaya 45, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, atau Yesaya 46, mulai dari nomor 5, apa kata Tuhan di situ? Hendak dengan siapa kamu akan mempersamakan aku? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Hanya aku Tuhan, tidak ada yang lain. Iya. Nah itu kan kehendak Bapa ini sunat.
jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Bapa. Aku aja Tuhan, tidak ada yang lain. Sunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Tuhan. Kata Yesus, tidak setiap orang yang memanggil Itu aku kan sudah Tuhan. digenapi di perjanjian baru, Bang. Maksudnya? Berarti Anda membatalkan perintah Tuhan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru, kan? Di mana Tuhan akan mengatakan penggenapan itu adalah menghapuskan perintahnya. Sedangkan di dalam Kejadian dan Imamat itu dikatakan bahwa perjanjian kekal Tuhan itu untuk selama-lamanya. Namanya juga perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal tidak boleh diganti. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, nggak bisa diganti kan, kata Bang Suma kan. Nah, Iya. tadi juga Bang Suma bilang apa Alkitabnya Al-Qurannya Al-Quran. itu datangnya terakhir kan, untuk Iya. diganti, dirubah yang kitab sebelumnya kan, kesalahannya kan. Dengarkan. Taurat datang untuk Bani Israel. Ya berarti itu Yesus- kan juga buatan tangan kan. Apanya? Kan Al-Quran datang terakhir untuk mengganti, merubah kitab-kitab sebelumnya. Bukan mengganti, buatan merubah, tangan. bukan. Enggak. Tadi- Jadi Al-Quran itu datang untuk meluruskan orang-orang terdahulu yang sudah merubah-rubah firman Tuhan. Nah, yang datang yang meluruskan itu manusia enggak? Tuhan yang datang mengajarkan wahyu melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu. Sama seperti Yesus. Yesus menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu. Yesus menerima wahyu untuk umatnya, Bani Israel. Tidak ada Yesus menerima wahyu untuk orang Kristen, nggak ada. Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah berkata di dalam Injil, dalam Bible, berkata kepada orang Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Gimana? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat. Dari Bani Israel. Anda percaya? Percaya nggak pernyataan Yesus itu? Iya, percaya ya. Nah, Anda sendiri Bani apa? Ya maksud Iya. Percaya. Tapi kan Kristen. Iya, Anda sendiri Bani apa? Yesus mengaku aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Dia itu bukan cuman Israel, Bang. Untuk Mana dalilnya? Mana pengakuannya? semua Mana pengakuannya? manusia yang percaya kepadanya. Mana pengakuannya Yesus? Mana? Hah? Maksudnya pengakuan Kalau aku diutus untuk seluruh manusia, mana? Dia mengatakan semua manusia yang percaya kepadanya. oh enggak, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok dibantah pengakuan Yesusnya dibantah? Itu kan cuma Yesus yang di satu ayat itu kan. Bang. Nah sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Ada. Nah, itu saya kan bilang saya nggak baca semua. Berarti iman ade ini, cuman asumsi doang. Bukan asumsi, Bang. Ya, Matius 10. gini lah. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang mengajarkan kalian Kristen ini siapa? Mengajarkan Kristen. Iya, menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, yang ngajarin siapa? Alkitab lah. Kita kan Nah, Alkitab ini, Bible ini tulisan siapa? tulisan manusia. Al-Quran tulisan siapa? Al-Quran itu tulisan manusia. Sama kan? Nggak sama dong. Kok nggak sama? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setelah menerima Al-Quran, misalnya
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Misalnya nih, ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan. Ketika ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat menghafal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad memerintahkan muridnya, coba kau bacakan surah Al-Anfal yang tadi. Para sahabat membacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka menghafal. Nabi Muhammad memerintahkan, sebarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain menerima, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika perang terjadi, banyak penghafal Al-Qur'an ini wafat. Sehingga mereka kemudian mengatakan, kita tuliskan hafalan kita. Maka Al-Quran yang ada di kepala dipindahkan di buku. Nah, umat Islam sudah dua senjata nih tentang kitab sucinya. Yang pertama hafalan, yang kedua buku. Apabila ini hilang, ada di sini. Apabila ini hilang, ada di sini. Sekarang pertanyaan saya. Yesus menerima Bible, Injil. Yesus menerima firman dari Tuhan. Setelah Yesus terima perkataan dari Tuhan, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima firman yang mana? Mereka menerima firman Tuhan lah. Ya, yang mana? Yang mana? Maksudnya dalilnya. Iya, dalil-dalil yang firman Yesus terima itu yang mana? Yang pertama diterima yang mana? Selanjutnya yang mana? Dan siapa di antara muridnya yang menerimanya? Kalau Bang Suma tanya dalil, aku nggak tahu lah dalil di mana. Minimal yang menerima perkataan Yesus itu siapa? Nggak ada kan? Yang menerima perkataan Yesus. Ya, ini Bible saudara ini hasil penyelidikan orang-orang, bukan hasil pengajaran Yesus kepada muridnya. Coba Anda habis ini, Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, ini kata Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Sehingga aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu Theophilus. Berarti kitabmu ini adalah hasil penyelidikan yang disusun untuk diberikan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Nggak ada yang tahu. Nah, inilah kitabmu. Kalau Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabatnya, dan dia ceritakan isi Al-Quran itu kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan legalitasnya apa? Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengatakan, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Injil, Matius, terimalah Roma Galatia? Nggak ada. Yesus tidak mengenal kitab ini. Nah gini, mereka kan manusia juga kan berarti. Kan tadi Bang semua katanya jangan percaya manusia kan. Bedanya adekku, Nabiku Muhammad bertemu langsung dengan penulis Quran dan penghafal Quran. Al-Quranku dihafalkan, Dek. Nah itu yang dipercaya umat Islam kan. Iya betul. Nah sekarang Al-Quran di kitabmu ini dari mana? Ini dari mana? Itu kan ini dari mana? Dipercaya. Ini dari mana? Dipercaya oleh umat Islam kan. Iya Al-Quran. Al-Quran saya enggak disampai. Maksudnya kebenaran semuanya itu kan ditulisnya sama Nabi siapa? Muhammad kan. Iya. Manusia juga kan. Nah dia dipercaya menerima wahyu kan. Dipercaya oleh semua umat Islam gitu. Iya, karena mereka bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan sahabatnya, dihafalkan. Dan Al-Quran sejak diterima Nabi Muhammad sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya gini. Itu semua umat Islam percayanya itu kan? Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau di kitab itu kita percayanya juga itu gimana? Kan sama, kita percaya atas dasar betul, atas dasar betul. Islam, atas dasar Kristen gitu. Betul adikku, saya percaya itu, saya paham itu maksudnya. Anda percaya kitab ini kan? Tapi sekarang
kalau kita ditanya, ini kitab dari mana? Kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak mengenal ini? Kan harus ada legitimasi dari Yesus. Kalau Al-Quran ini, Nabi kami mengatakan, terima Al-Quran dari sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah, dari sahabat-sahabatku. Nah, ada legitimasi kan kepada manusia, wahai manusia, terima Al-Quran itu dari sahabat-sahabatku. Berarti ada legitimasi. Sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus tentang buku ini? Nah, itu yang katanya sahabat-sahabatnya itu siapa? Manusia juga kan? Ya jelas dong, manusia kan dia yang menghafalkan Al-Quran dan dia yang menuliskan Al-Quran atas perintah Nabi Muhammad. Ada legalitas. Sekarang ada nggak legalitas kepada Lukas dari Yesus? Ada nggak legalitas dari Yesus kepada penulis kitab ini? Ada nggak legalitas kepada Lembaga Bible Indonesia untuk merevisi dan mengoreksi setiap saat buku ini? Ini kenapa selalu dikoreksi, kenapa selalu direvisi setiap saat oleh Lembaga Bible? Apa otoritasnya? Terjemahannya bang, bukan ininya. Nah sekarang kalau terjemahan direvisi berarti ini bukan firman Tuhan kan? Maksudnya terjemahannya bukan diganti gitu. Terjemahannya. Begini, maksud saya gini, boleh nggak firman Tuhan itu dikoreksi oleh manusia? Untuk terjemahan bahasanya kan? Iya, pertanyaan saya, Bukan boleh nggak tetap sama kan? boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Asalkan nggak diganti, menurut saya boleh lah. Pertanyaan saya ulang, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Ya boleh, asalkan nggak diganti kan isinya. Kan terjemahannya untuk gini. Misalnya bahasanya beda kan gitu. Untuk kan bukan cuman untuk orang Indonesia aja. Nah, ini Bible selalu direvisi dan dikoreksi. Kenapa bisa? Untuk bahasanya kan, sekali lagi. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan dong. Lah, firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Koreksinya bahasanya, Bang. Bukan ininya. Iya, betul. Ini bahasa Indonesia loh. Ini bahasa Indonesia. Iya, maksudnya terjemahannya kan untuk terjemahan ini kenapa bisa dikoreksi? Kenapa? Biar orang lain cocok mengerti gitu. Misalnya orang di luar Indonesia. Dan ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan untuk seluruh orang Kristen, Bang. Dengan demikian berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Enggak lah, masa manusia dari Tuhan? Ini diperbaiki oleh manusia. Bahasanya kan? Iya, diperbaiki bahasanya oleh manusia ini. Nah, gini, aku tanya nih. Berarti Tuhanmu. Gini, aku tanya Bang. Tunggu. Berarti Tuhan saudara adik ini tidak maha tahu. Kenapa? Karena firman-Nya masih perlu dikoreksi, masih perlu dibenarkan. Bang Suma, kan begitu. Bang Sumanya ngomong gitu, menurut Bang Suma, oke. Nah, gini, aku tanya. Al-Quran, nih tak kasih. Tanya. Gini, dulu berarti kan nggak ada kertas kan ya? Nggak ada kertas sama itu. Berarti semuanya itu ditulis di ini kan? Kayak tadi lah, dihafal kan? Nah, dihafal. Betul. Ya mungkin dulu ditulisnya di batu atau apalah gitu kan. Dihafalkan. Tradisi dalam Islam pertama kali Al-Quran itu adalah dihafalkan. Nah, dihafalkan bisa juga diganti gitu. Nggak bisa. Cobalah di sini. Ini contoh ya. Coba Bunda Rahma ngaji. Saya yang mendengarkan Bunda Rahma ngaji. Silakan Bunda Rahma. Saya bukan. Gini. Pasti saya tahu kalau Bunda Rahma keliru baca. Pasti kalau Bunda Rahma keliru baca, pasti saya tahu. Gini. Itu udah jadi hafalan kan? Iya, karena kami menghafalkan. Makanya tidak bisa. Kalau bacaannya salah, saya pasti tahu. Karena itu kan dalam satu bahasa kan. Nah, itulah Al-Quran. Sekarang Al-Quran ini bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Ya nggak bisa. Bisa dong, diterjemahkan di dalam bahasa Inggris boleh. Iya.
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia boleh? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang firman Tuhan yang mana? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Firman Tuhan menurut saya semuanya lah, dua-duanya. Kalau terjemahannya bisa nggak dikoreksi? Terjemahnya bisa. Nah, kenapa bisa dikoreksi? Karena itu bukan firman Tuhan. Karena orang yang akan membacanya nggak akan ngerti. Nah, kalau begitu berarti Tuhan tidak maha tahu. Karena dia berkata sesuatu yang Tuhan tidak, ya manusia tidak ngerti. Berarti maunya Bang Zuma itu firman Tuhan dituliskan dari semua bahasanya ini ditulis semua gitu. Bukan begitu, adik. Yang firman Tuhan itu adalah bahasa yang dipakai oleh nabinya menerima. Seperti Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wahyu, itu firman Tuhan. Nah, terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa nggak dikoreksi? Bisa. Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak boleh dikoreksi. Itu firman Tuhan. Dia punya kedudukan tertinggi. Yang tinggi bahasanya ini di atas bahasa manusia. Dia nggak boleh dikoreksi. Ya, oke. Nah, itu kalau firman Tuhan. Sedangkan ini terjemahan. Siapapun bisa mengoreksi. Kok ini kurang tepat ini, koreksi lagi. Kenapa? Karena ini bukan firman Tuhan. Bukan koreksi lagi kan terjemahannya Diperbaiki. Direvisi terjemahannya kan, bukan artinya. Direvisi. Maksudnya apa direvisi? Terjemahannya agar orang mengerti lah. Orang yang Tadinya tidak begitu bunyinya, dirubah supaya begitu bunyinya. Berarti ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah. Nah, kalau begitu berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui sampai-sampai firman-Nya harus dirubah supaya orang lain mengerti. Nah, Bang Suma ngomong gitu berarti maunya itu Tuhan itu tulisnya pakai semua bahasa di dalam situ. Gitu. Yesus menerima dalam bahasa Aramaik. Firman Tuhannya tidak boleh dirubah. Yang bisa dirubah itu terjemahan. Karena terjemahan itu adalah terjemahan kan yang dirubah, bukan artinya. Ya, bukan artinya lah. Karena terjemahan bahasa Indonesia. Kan gitu. Ini Al-Quran, ini terjemahannya. Yang mana yang bisa dikoreksi manusia? Bisa nggak ini dikoreksi? Bisa lah. Firman Tuhan dikoreksi. Terjemahannya kan. Nah, kalau terjemahannya bisa dikoreksi karena ini bukan firman Tuhan. Enggak, maksudnya yang Al-Qur'annya. Iya, Al-Quran ini tidak bisa dikoreksi. Bukti bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Ya, Kenapa ada terjemahan? Kenapa ada terjemahan? Karena terjemahan itu upaya manusia untuk tahu isi dari firman Tuhan. Nah, iya. Nah, firman Tuhan ini tidak boleh berubah kan? Firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Iya. Manusia boleh berubah bahasanya. Manusia boleh berganti-ganti bahasanya. Manusia boleh rasa bahasanya mengalami perubahan. Tapi ini nggak boleh kan? Iya. Nah, Karena ini firman Tuhan. Ini diganti-ganti adikku. Ganti-ganti terjemahannya kan, bukan artinya. Kembali lagi. Ya, artinya lah yang diganti. Kok artinya yang diganti? Ini bahasa Indonesia arti dari bahasa apa? Soalnya gini nih, misalnya orang Amerika kan, misalnya Kok nggak paham-paham sama bahasa Indonesianya kan. Iya, sekarang di bahasa Indonesia aja ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan Silibr, ada terjemahan BIS, banyak terjemahan-terjemahan. Yang mana yang firman Tuhan? Semuanya firman Tuhan, Bang. Hah? Iya. Berarti Tuhan pada saat itu berfirman dalam bahasa Indonesia? Enggak lah. Lalu? Maksudnya ya semua yang Bang Zuma bilang tadi firman Tuhan kan itu. Loh. Bagaimana bisa dikatakan firman Tuhan antara satu dengan yang lain itu bertentangan? Gimana ceritanya? Kok bertentangan kan sama artinya. Sekarang begini. Kalau di terjemahan baru dan terjemahan lama itu
sangat-sangat berbeda. Kita buka contoh ya. Ada nggak yang punya di YouTube saya, ada nggak ya? Ada nggak yang bisa buka Bunda Rahma? Ada nggak bisa buka Bunda Rahma? Ya, terjemahan lama, terjemahan baru ya Gurunda. Iya, buka aja salah satunya. Nih, ayat berapa? Nah, coba kita lihat di dalam tunggu Bun. Sabar. Kita ambil supaya singkat, supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya lihat di Alkitab Sabda dulu. Coba Bunda Rahma lihat di Yehezkiel 34 nomor 16 Alkitab Sabda. Yehezkiel Yehezkiel 36. 34 nomor 16. 34 16. Iya. Tapi ini aku udah nggak lama lagi bang, soalnya Iya nggak apa-apa, kita nggak di yang saat ini aja Bang. Aku nggak di Indonesia soalnya. Oke sip. Udah jam 1. Di mana? Yang mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Nah, terus ini Terjemahan baru, sambil terjemahan dicari, lama. aku tanya ini, Alkitab Sabda Bun. sambil nyari Sabar dulu. Ini. Alkitab Sabda ini Gurunda. Iya. Nah, coba dibaca Bunda. Yang hilang akan kucari. Terjemahan baru ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukeluarkan, kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan. Ya, kulindungi. Yang Nah, kuat coba akan kulindungi dalam bahasa aslinya apa? Kulindungi. Bahasa aslinya apa, Bun? Nggak dikasih lihat dulu tadi, Bun. Dikasih lihat, kulindungi itu dikasih lihat dulu. Supaya dia, mana, kulindungi mana? Itu kulindungi ya. Akan kulindungi. Coba tekan nomornya. Cek. Apa artinya di situ? memunahkan. Nah, mana yang betul? Ternyata kata aslinya di situ tidak sama dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Bahasa aslinya samad, artinya dimusnahkan. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara ini samad, artinya dimusnahkan. Tetapi yang tertulis di dalam terjemahan itu adalah apa tadi? Dilindungi. Sama enggak dimusnahkan dan dilindungi? Sama enggak? Tuh, dimunahkan atau dipunahkan atau dimusnahkan, dihilangkan. Ada kan? Dibinasakan. Dibinasakan. Beda. Sedangkan yang ada di Indonesia tertulisnya dilindungi atau kulindungi. Sama enggak itu, Dek? Nah, coba yang versi Inggrisnya apa? Ya, ini terjemahan original teksnya ini yang kita lihat. Inggrisnya mau lari cincong, cong ceng. Intinya Ya. aslinya itu samade. Samade itu artinya kubinasakan atau kupunahkan. Sedangkan di kitab Anda di Indonesia ini tertulis kulindungi. Yang mana yang firman Tuhan? Kulindungi atau kumunahkan? Gini, kalau Kubinasakan. artinya sama menurut aku. Gini, Hah? Dibinasakan dengan dilindungi sama. gini ya. Nah, inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Nah, memakai namaku. Bang Zuma selalu itu cara apa? Menyampaikan sesuatu yang Kok jadi Masa saya yang salah? Indonesia nggak paham? Ini kulindungi. makanya dengar dulu kalau Sudah berapa lama di luar negeri ada ini? Kulindungi dengan kubinasakan kok sama? makanya dengar dulu, Pak. Aku melindungimu adekku dengan aku membinasakanmu adekku sama. Waduh. Gini,
Ayo, ayo. Gini, Hmm. kalau itu kan kulindungi dengan apa tadi? Kubinasakan. Kubinasakan kan. Nah, kalau Yesus membinasakan aku, terus dia apa? Apalah orang ini. Menyelamatkan. Iya kan? Apa hubungannya dengan Yesus? Dengan ini kita berbicara mengenai kita bukan mengenai Yesus. Artinya kan? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Di sini orang gendut. Dilindungi dan dibinasakan apa sama? Kau itu bisa bahasa Indonesia enggak sih? Saya aja jadi apa ya sama kamu ini? Sabar benar Gurunda. Ya, makanya kalian itu baru aja satu kata kalian udah gini. Soalnya Contoh ini Bang banyak lah Bang. Lanjut Gurunda. Ini dilindungi, dibinasakan kok sama? Gimana ceritanya? maksudnya dia membinasakan untuk melindungi gitu. Makanya diterjemahkan di Astaga. apa? Aduh, ya Allah. Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bang. Nah, soalnya Percuma kita diskusi kalau ternyata tujuannya hanya untuk menyesatkan. Mending ada ini istirahat, salam kenal ya. Di gereja silakan isap-isap ibu jari kaki pendeta kalau gitu. Percuma kita diskusi panjang lebar. Saya pikir saya diskusi dengan manusia. Ternyata saya diskusi dengan penyesat juga. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia jemaat biasa, mau dia pendeta, ternyata mereka sudah terlatih, saudara-saudara. Sudah terlatih ternyata. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Susah ini. Kalau begini terus kehidupan mereka ini susah memang. Makanya waspada kepada penyesat. Penyesat itu akan menyesatkan engkau. Teh sapi akan dikatakan dalam hatimu itu adalah beras ketan hitam campur santan. Padahal teh sapi. Penyesat itu gitu. Antoni.